Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Ya, kembali lagi di channel saya ini di Ardianto 02 TV ya. Seperti biasa, saya akan berbagi informasi tentang masalah hukum, yaitu masalah restoratif justice, yang biasa di mana seseorang yang dihadapkan suatu perkara dan mereka melakukan perundingan ya, dan melakukan mediasi bersama dan mengambil keputusan bersama. Nah, seperti itu bisa dikatakan istilah dengan restoratif justice. Nah, saya akan menjelaskan di sini pengertian dasar hukum, syarat dan penerapannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus ketahui apa itu pengertian dari restoratif justice ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Nah, pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini bisa kita pahami di sini bahwa restoratif justice adalah yang dimana pemulihan secara tindakan ya, yang dimana untuk menormalkan kembali agar pihak korban dan pelaku tidak memiliki dendam. Nah, ia memiliki akumulasi untuk melakukan seperti halnya mediasi ya, agar tidak ada rasa dendam terhadap pihak pelaku dan korban, seperti itu. Itu dinamakan rekonsiliasi. Nah, kita langsung lanjut lagi di sini. Prinsip utama dari restoratif justice adalah menggeser fokus dan hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Nah, di sini prinsip utamanya restoratif justice adalah untuk melakukan pemulihan kembali ya, seperti halnya sebelum terjadinya tindakan pidana tersebut, tindakan kriminal, sehingga permasalahan tersebut terselesaikan dengan baik, seperti itu. Hal ini juga bisa agar pihak tersebut tidak ada memiliki rasa dendam ya terhadap pihak pelaku atau dan dengan korban tersebut. Nah, kita langsung lanjut di sini. Dalam pendekatan restoratif justice terjadi dialog antara korban dan pelaku dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu membagi dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan pengulangan kejahatan. Nah, itulah dari tujuan utama dari restoratif justice, agar tidak memiliki rasa dendam ya terhadap pihak korban dan pelaku tersebut. Nah, di sini peluang dari pelaku agar ia meminta maaf terhadap korban tersebut dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, seperti itu contohnya. Itulah tujuan dari restoratif justice tersebut. Karena terkadang hidup itu biasa mereka memiliki suatu permasalahan ya, misalnya karena dalam kasus pencuri alasannya karena ia ekonominya kurang ya, sehingga ia melakukan tindakan tersebut. Nah, itu merupakan suatu alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Nah, disitulah restoratif justice dapat bergerak di situ dalam untuk menyatukan kembali kedua belah pihak agar mereka dapat saling memaafkan dan saling memahami dengan satu sama lain, seperti itu ya contohnya. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa restoratif justice memiliki dasar hukum ya,
Nah, bisa kita lihat sini dasar hukum restoratif justice. Yang pertama itu bisa kita lihat sini, undang-undang kriminal atau perdata. Berapa negara telah menyusun undang-undang secara khusus mengatur penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana atau perdata. Undang-undang semacam ini dapat menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu. Nah, di sini dasar hukumnya dari restoratif justice adalah dalam undang-undang kriminalnya dan hukum perdata ya. Mereka pemerintah membuat undang-undang agar dapat terselesaikan dengan baik dan itulah dasar hukum dari restoratif justice tersebut. Nah, terus yang kedua, kode etik atau pedoman. Di beberapa yurisdiksi, restoratif justice mungkin diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait. Pedoman semacam itu memberikan panduan bagi orang profesional, hukum dan pekerjaan sosial dalam penerapan pendekatan restoratif. Nah, di sini juga restoratif justice memiliki dasar hukum yaitu kode etik atau pedoman ya. Bisa kita lihat di sini yang saya jelaskan tadi lebih jelasnya. Terus kita langsung lanjut yang ketiga, inisiatif pemerintah. Beberapa negara atau pemerintah daerah mungkin menerapkan program restoratif justice melalui inisiatif pemerintah atau proyek khusus. Pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program-program ini. Nah, dalam dasar hukum restoratif justice tersebut, inisiatif pemerintah juga dipentingkan sini atau diutamakan ya. Karena dalam penerapan restoratif justice perlu memerlukan biaya, sehingga pemerintah juga dapat membantu dalam hal ini dalam melanjutkan atau mengembangkan penerapan restoratif justice tersebut. Gitu ya. Terus yang keempat, pengadilan alternatif. Restoratif justice juga diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mendukung penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan atau pertemuan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Nah, di sini juga peradilan juga memiliki penting dalam proses restoratif justice ya. Di sini melalui peradilan melakukan seperti halnya melakukan mediasi ya. Mereka disatukan di satu pihak. Mereka disatukan kedua belah pihak agar melakukan mediasi, agar melakukan jalur alternatif yang lebih murah dan dapat tanpa memiliki biaya sedikit pun ya. Itu dilakukan dengan secara mediasi. Terus yang kelima, kita langsung lanjut sini, keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus ke program restoratif justice sebagai alternatif dalam proses peradilan pidana atau tradisional. Nah, di sini keputusan pengadilan juga dipentingkan dalam proses restoratif justice ya. Ketika mereka dalam proses peradilan, langkah-langkah bisa dilakukan dengan restoratif justice ya. Itu dilakukan oleh putusan hakim agar permasalahan tersebut terselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kita harus ketahui apa syarat-syarat dari restoratif justice tersebut ya. Nah, berikut syarat restoratif justice. Yang pertama, kesediaan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan yaitu korban, pelaku atau masyarakat harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses restoratif justice. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi. Syarat-syarat restoratif justice ini adalah kesediaan kedua belah pihak ya, yang dimana mereka disatukan di situ secara sukarela bagaimana baiknya agar proses tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu ya.
Nah, di situ ada pelaku dan korban ya, di situ lebih jelasnya. Nah, terus yang kedua, rasa aman dan bebas paksaan. Semua pihak harus merasa aman selama proses restoratif justice dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan kasus harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain. Nah, tentunya syarat dari restoratif justice ini adalah rasa aman dan bebas paksaan ya, bebas dari rasa paksaan dan rasa aman. Nah, dengan adanya restoratif justice ini tentunya ini dapat mereka dapat disatukan kembali dan dilakukan secara damai seperti itu. Dan itu tentunya kedua belah pihak harus bebas dari paksaan ya, gimana jalan dari proses tersebut. Terus kita lanjut yang ketiga, proses yang adil dan transparan. Proses restoratif justice harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi. Nah, dalam proses ini, yang ketiga, proses yang adil dan transparan, mereka mengeluarkan permasalahan mereka dan mereka saling mendengarkan satu sama lain ya, agar semuanya dapat dilakukan dengan rasa aman dan tanpa emosional seperti itu. Mereka melakukan percakapan bagaimana baiknya tanpa memiliki rasa permasalahan atau dendam ya, seperti itu. Nah, terus syaratnya lagi adalah pembimbing yang terlatih, yang keempat, para mediator dan fasilitator atau pembimbing yang mengawasi proses restoratif justice harus memiliki pelatih atau keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip restoratif justice. Nah, tentunya mereka harus memiliki mediator yang terlatih ya dalam proses restoratif justice ini, bukan orang sembarangan ya, tentunya orang yang memiliki ahli hukum dalam agar mereka menyatukan kembali tanpa mereka melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan mereka dapat kembali dengan secara damai. Nah, terus yang kelima, syarat-syaratnya itu fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan. Tujuan utama dari restoratif justice adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal. Nah, jadi tujuan dari restoratif justice adalah dengan syaratnya mereka harus fokus pada pemulihan tersebut dan memperbaiki dampak negatif ya dari tindakan kriminal yang terjadi. Seperti itu ya contohnya. Nah, kita langsung lanjut yang keenam, perlindungan hak korban. Nah, di sini diutamakan juga ya, hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses restoratif justice. Mereka harus didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di sini dalam penerapan restoratif justice dalam syaratnya adalah mementingkan hak-hak korban ya, karena korban dapat memutuskan yang lebih memiliki kuasa yang lebih tinggi di situ, karena ia merupakan korban di situ, sehingga hak-hak korban harus didengar dan dihormati apapun keputusannya, karena keputusan akhir adalah pada korban tersebut. Seperti ya contohnya. Nah, terus yang ketujuh, penanganan kasus tertentu. Tidak semua kasus kriminal cocok untuk restoratif justice. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan
sosialisasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin. Nah, dalam penerapan restoratif justice tentunya tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan restoratif justice ya. Tentunya ada kasus-kasus yang lebih berat tidak bisa dilakukan. Ini yang bisa dilakukan perkara restoratif justice adalah perkara-perkara yang rendah ya. Nah, seperti misalnya kasus pembunuhan, tentunya itu merupakan kasus yang besar ya risikonya ya, dan tentunya itu sangat susah untuk diterapkan dalam restoratif justice. Tetapi bisa juga, tapi pihak korban tentunya tidak menyetujui dalam hal ini, seperti itu ya contohnya. Nah, terus yang ke-8, kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional. Restoratif justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa restoratif justice dilakukan dengan kerjasama dalam peradilan pidana konvensional dengan melakukan peradilan pidana tradisional ya di situ. Jadi sudah jelas di situ ya. Nah, kita langsung lanjut di sini ya. Nah, bagaimana penerapan restoratif justice tersebut? Bisa kita lihat di sini ya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan restoratif justice. Yang pertama, sistem peradilan anak. Nah, di sini kita lihat di sini. Dalam sistem peradilan anak, restoratif justice telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada tujuan, berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman. Nah, jadi dalam penerapan restoratif justice dilakukan pada anak ya lebih dahulu. Nah, ini sangat penting di sini. Jadi mereka menerapkan pada anak-anak lebih dulu ya, utamakan agar mereka saling memahami satu sama lain. Dengan adanya restoratif justice pada anak-anak agar mereka dapat bertanggung jawab dan dapat berubah ya sifatnya seperti itu. Terus kita lanjut yang kedua, mediasi atau pertemuan restoratif. Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan. Nah, sudah jelas di situ ya. Terus yang ketiga, proses restoratif dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat. Nah, jadi sudah jelas ya dalam penerapan restoratif justice tersebut dilakukan dengan melalui lembaga pemasyarakatan. Terus yang keempat, alternatif pemidanaan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memperlakukan alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif seperti permintaan maaf, restitusi, dan atau pelayanan masyarakat. Nah, dari dalam pemahaman ini, dalam penerapan restoratif justice tentunya dilakukan dalam alternatif pemidanaan dalam melakukan seperti misalnya permintaan maaf ya, seperti itu. Terus yang kelima, pengembangan kebijakan publik. Restoratif justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindakan pidana. Nah, jadi sudah jelas ya situ. Terus yang keenam, program sekolah. Dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik
di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian. Nah, jadi dalam penerapan restoratif justice bisa dikembangkan di dalam lingkungan sekolah ya, atau dalam program-program sekolah. Nah, itulah ada 6 ya dalam penerapan restoratif justice tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya, mungkin itu penjelasan singkat dari saya dalam dari pengertian restoratif justice, dasar hukum, dan syarat dan penerapannya ya. Jadi itu ya, sudah jelas di situ. Mungkin telah terjadi dalam masyarakat dalam kasus-kasus tersebut ya, dalam misalnya dalam kasus-kasus dalam penanganan perlu dilakukan restoratif justice, perlu diterapkan restoratif justice agar kedua belah pihak dapat dilakukan agar dilakukan secara damai ya, dan tanpa dilakukan secara peradilan, seperti itu. Nah, mungkin itu cukup, sekian dari saya, penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Mungkin ada pertanyaan tentang penjelasan saya tadi atau belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, dan juga like, share juga ya. Nah, mungkin itu cukup, sekian dari saya tentang restoratif justice ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih, salam sehat.